Diusir dan ditertawakan oleh para penjaga butik mewah hanya karena penampilannya yang lusuh. Kartika, seorang ibu miskin dari desa kecil, menyimpan dendam sekaligus tekad membara. 6 bulan kemudian, kabar tentang wanita itu menggemparkan seluruh kota. Siapakah Kartika sebenarnya, dan rahasia apa yang mengubahnya dari nol menjadi sorotan utama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sesekali derai tawa anak-anak dari lapangan desa. Di sebuah gubuk reot di sudut desa Mekarsari, Kartika menatap nanar pantulan dirinya di cermin usang. Wajahnya yang dulunya tirus kini semakin cekung, dihiasi lingkaran hitam di bawah mata akibat kurang tidur dan beban hidup yang tak ada habisnya. Jilbab kumalnya membiarkan beberapa helai rambut uban muncul di pelipis. Tangannya yang kapalan memegang sehelai kain batik lusuh, satu-satunya warisan berharga dari almarhum ibunya. Hatinya perih. Sudah 6 bulan sejak suaminya, Budi, pergi merantau ke kota besar, berjanji akan kembali dengan membawa perubahan. Namun, kabar tak kunjung datang, hanya selembar surat terakhir yang mengabarkan kesulitan mencari pekerjaan. Di pangkuannya, Mawar, putrinya yang berusia 7 tahun, tertidur pulas dengan buku dongeng yang halamannya robek-robek. Mawar adalah satu-satunya pelita dalam kegelapan hidup Kartika. Demi Mawar, Kartika rela melakukan apa saja. Ia menjadi buruh serabutan di kebun tetangga, membersihkan rumah-rumah penduduk, bahkan mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat jika Mawar sakit. Musim hujan tiba, dan atap gubuk mereka semakin rapuh, bocor di sana-sini. Dingin menyusup, membuat Mawar sering batuk dan demam. Kartika semakin cemas. Ia tahu mereka tidak bisa terus begini. Mereka membutuhkan perubahan, sesuatu yang besar, yang bisa mengangkat mereka dari keterpurukan ini. Namun apa? Ia hanya seorang wanita desa tanpa pendidikan tinggi, tanpa modal, tanpa koneksi. Suatu sore, saat ia mengumpulkan singkong di ladang Haji Karim, sebuah truk besar melintas, mengangkut barang-barang mewah menuju kota. Dari celah-celah terpalnya, Kartika samar-samar melihat manekin dengan gaun-gaun indah berkilauan. Pikirannya melayang. Ia teringat kisah-kisah sukses orang-orang desa yang berani pergi ke kota, mengadu nasib, dan kembali dengan kekayaan. Apakah ini saatnya ia juga mencoba? Gagasan itu terus menghantuinya. Bagaimana ia bisa pergi ke kota? Dengan uang apa? Dan siapa yang akan menjaga Mawar? Semua pertanyaan itu membebani pikirannya, membuatnya semakin pening. Namun, ada satu hal yang terus menggerakkan hatinya, wajah Mawar. Mawar pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih dari sekadar gubuk reot dan perut yang sering lapar. Malam harinya, setelah Mawar tertidur, Kartika memberanikan diri berbicara dengan Ibu Siti, tetangganya yang baik hati. Ibu Siti adalah wanita paruhbaya yang bijaksana, selalu siap mendengarkan keluh kesah Kartika. Dengan suara bergetar, Kartika menyampaikan niatnya untuk pergi ke kota. Ibu Siti terkejut, namun kemudian mengangguk perlahan. Nak Kartika, ibu tahu beratnya hidupmu. Tapi kota itu kejam, nak. Banyak orang bernasib sama sepertimu, bahkan lebih parah. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Tanya Ibu Siti lembut. Kartika menarik napas dalam-dalam. Entahlah Bu, tapi saya tidak bisa diam saja. Saya harus mencoba. Demi Mawar. Ibu Siti menatapnya lekat, melihat tekad membara di mata Kartika.
Baiklah, Nak. Jika itu keputusanmu, Ibu akan bantu jaga Mawar. Tapi janji, kamu harus hati-hati. Dan jangan lupakan kami di sini. Hati Kartika dipenuhi rasa syukur. Setidaknya, satu beban telah terangkat. Ia memeluk Ibu Siti erat. Keesokan harinya, dengan sedikit uang hasil menjual perhiasan pernikahan satu-satunya, Kartika berangkat ke kota. Ia meninggalkan Mawar dalam asuhan Ibu Siti, dengan janji akan kembali membawa keberhasilan. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Bus tua yang ia tumpangi bergerak lambat, melalui jalanan berliku dan berlubang. Setiap goncangan adalah pengingat akan ketidakpastian yang menantinya. Setibanya di kota, Kartika terkejut. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menelan gubuk reotnya seolah tak pernah ada. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, melaju kencang, seolah tak peduli dengan orang-orang kecil seperti dirinya. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia mencari penginapan murah, sebuah losmen reot di sudut kota. Kamarnya sempit dan pengap, namun setidaknya ia punya tempat berteduh. Hari-hari pertamanya di kota dihabiskan untuk mencari pekerjaan. Ia mencoba melamar sebagai pembantu rumah tangga, buruh cuci, bahkan pemulung. Namun, setiap pintu seolah tertutup. Penampilannya yang lusuh, logat desanya yang kental, dan minimnya pengalaman menjadi penghalang. Suatu sore, saat ia berjalan menyusuri trotoar yang ramai, matanya terpaku pada sebuah butik mewah. Butik itu bernama Anggrek Emas. Jendela-jendela kacanya yang besar memamerkan gaun-gaun indah, berkilauan di bawah cahaya lampu. Satu gaun berwarna merah marun menarik perhatiannya. Gaun itu terbuat dari bahan sutra lembut, dengan detail brokat keemasan yang rumit. Gaun itu terlihat begitu anggun, begitu mewah, seolah bukan untuk manusia biasa. Kartika berdiri terpaku, terhipnotis oleh keindahan gaun itu. Ia membayangkan Mawar mengenakan gaun seperti itu, betapa cantiknya putrinya nanti. Sebuah senyuman pahit tersungging di bibirnya. Sebuah gaun impian yang tak akan pernah bisa ia raih. Namun, di dalam hatinya, sebuah keinginan aneh mulai tumbuh. Keinginan untuk masuk ke dalam butik itu, hanya untuk melihat lebih dekat. Meskipun ia tahu, hari berikutnya, dengan sedikit keberanian yang ia kumpulkan, Kartika memutuskan untuk mewujudkan keinginannya. Ia mengenakan baju terbaiknya, sehelai kebaya usang berwarna coklat, satu-satunya yang ia miliki, dipadukan dengan sarung batik yang sudah pudar warnanya. Jilbabnya ia rapikan sebisanya, menutupi rambutnya yang sedikit beruban. Meskipun sudah berusaha keras, penampilannya tetap saja terlihat kumal dan tidak pantas untuk sebuah butik mewah. Setibanya di depan butik Anggrek Emas, Kartika merasa jantungnya berdebar kencang. Kaca-kaca butik itu memantulkan siluetnya yang kurus, seolah memperjelas betapa tidak layaknya ia di tempat seperti ini. Aroma parfum mahal dan musik klasik yang samar-samar terdengar dari dalam membuat ia merasa semakin minder. Beberapa pasang mata yang lewat menatapnya dengan aneh, seolah bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita desa sepertinya di depan butik semewah ini. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Demi Mawar," bisiknya dalam hati. Ia mendorong pintu kaca butik itu dengan ragu. Bunyi lonceng kecil berdering pelan, menandakan kedatangannya. Seorang pramuniaga muda dengan seragam rapi dan wajah penuh riasan menyambutnya. Alisnya terangkat sebelah, menatap Kartika dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan merendahkan. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya pramuniaga itu dengan nada datar, nyaris tanpa emosi.
Kartika merasa tenggorokannya tercekat. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tak mau keluar. Matanya menyapu seisi ruangan. Gaun-gaun cantik tergantung rapi di gantungan, dompet-dompet kulit mahal berjejer di etalase kaca, perhiasan berkilauan di kotak beludru. Semua begitu mewah, begitu indah, begitu jauh dari kehidupannya. Saya hanya ingin melihat-lihat, jawab Kartika akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Pramuniaga itu mendengus pelan, seolah menahan tawa. Ia melirik ke arah pramuniaga lain di ujung ruangan, dan mereka saling melempar senyum sinis. Salah satu pramuniaga itu, seorang wanita bertubuh tinggi dengan rambut dicat merah, berbisik-bisik, dan sesekali melirik ke arah Kartika, menutupi mulutnya dengan tangan seolah menahan geli. Maaf, Bu. Ini butik khusus. Semua barang di sini harganya sangat mahal. Mungkin Ibu salah masuk tempat? Kata pramuniaga yang melayaninya, suaranya kini sedikit lebih keras, seolah sengaja agar pramuniaga lain mendengarnya. Beberapa pelanggan yang sedang memilih-milih tas di dekat mereka juga ikut menoleh. Mereka memandang Kartika dengan tatapan ingin tahu, dan beberapa di antaranya bahkan ada yang tersenyum geli. Kartika merasa pipinya memerah. Ia merasa sangat malu, sangat terhina. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Saya tahu ini mahal. Saya hanya ingin melihat-lihat saja. Apa tidak boleh? Tanya Kartika, suaranya kini lebih tegas. Pramuniaga itu menghela napas panjang, seolah ia sedang menghadapi makhluk aneh. Tentu saja boleh. Tapi kami tidak melayani sekadar lihat-lihat tanpa tujuan. Barang-barang kami sangat eksklusif. Tawa cekikikan terdengar dari pramuniaga yang berambut merah. Dia mungkin sedang mencari barang bekas, Tania, katanya, suaranya penuh ejekan. Tania, pramuniaga yang melayani Kartika, tersenyum kecut. Mata Kartika berkaca-kaca. Hatinya perih. Ia merasa seperti serangga yang sedang diinjak-injak. Ia ingin segera pergi, meninggalkan tempat yang penuh dengan cibiran dan tatapan merendahkan ini. Namun, ia teringat wajah Mawar, dan tekadnya kembali menguat. Ia tidak boleh menyerah begitu saja. Saya tahu, saya tidak terlihat seperti orang kaya. Tapi bukan berarti saya tidak punya hak untuk masuk, kan? Ucap Kartika, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Tania menatapnya dengan pandangan tak percaya. Hak? Butik ini bukan pasar, Bu. Kami punya standar pelayanan. Dan dengan segala hormat, penampilan Ibu tidak sesuai dengan standar kami. Seorang wanita paruh baya yang sedang mencoba gaun mahal di dekat mereka, Nyonya Besar Wiratama, menoleh. Ia adalah salah satu pelanggan tetap butik ini, seorang sosialita kota yang terkenal dengan kekayaannya. Ia menatap Kartika dengan pandangan jijik. Ada apa ini, Tania? Kenapa ada orang seperti ini di butikku? Tanya Nyonya Wiratama, suaranya bernada tinggi. Ia memegang gaun sutra di tangannya, seolah khawatir gaun itu akan kotor jika terlalu dekat dengan Kartika. Tania segera menghampiri Nyonya Wiratama. Maafkan kami, Nyonya. Dia hanya ingin melihat-lihat. Saya sudah mencoba menjelaskan bahwa ini bukan tempatnya. Nyonya Wiratama mendengus. Pantas saja. Aku sudah curiga. Penampilannya sungguh mengganggu pemandangan. Pastikan dia tidak menyentuh apapun. Aku tidak ingin barang-barang berharga di sini terkontaminasi. Kalimat itu menohok hati Kartika. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun suaranya seolah tertahan di kerongkongan. Ia hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan rasa malu dan marah membanjiri dirinya.
Tania kembali menghampirinya, kali ini dengan nada yang lebih dingin. "Sudah dengar sendiri kan, Bu? Lebih baik Ibu pergi saja. Kami tidak bisa melayani Ibu." Kartika mendongak, menatap Tania dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat pantulan dirinya yang menyedihkan di mata Tania. Sebuah keputusan tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia tidak akan pergi. Ia akan tetap di sini, meskipun hanya untuk beberapa menit lagi. Ia akan membuktikan bahwa orang miskin pun punya hak untuk bermimpi. "Baiklah," kata Kartika, suaranya pelan tapi tegas. "Saya akan pergi. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya. Gaun merah marun di jendela itu, berapa harganya?" Tania tersenyum sinis. "Gaun itu? Itu gaun edisi terbatas, Bu. Harganya 250 juta rupiah. Apa Ibu serius bertanya?" Seluruh butik seolah hening. Semua mata tertuju pada Kartika. Nyonya Wiratama tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh ejekan. Pramuniaga yang berambut merah juga ikut tertawa. Kartika memejamkan mata sejenak. Angka 250 juta itu terdengar seperti jumlah yang tak masuk akal baginya. Itu setara dengan seluruh hartanya, bahkan lebih. Namun, ia tetap mempertahankan ketenangannya. "Terima kasih informasinya," kata Kartika, lalu ia membalikkan badan, berjalan perlahan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban ribuan ton. Namun, ia tidak menoleh ke belakang. Saat ia mencapai pintu, ia mendengar bisikan dan tawa yang semakin keras di belakangnya. "Orang gila," kata salah satu pelanggan. "Mungkin dia pikir ini toko baju bekas," timpal yang lain. Kartika melangkah keluar dari butik itu dengan kepala tegak, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia berjalan tak tentu arah, membiarkan air mata mengalir membasahi pipinya. Rasa sakit, malu, dan marah bercampur aduk di dadanya. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, sebuah api kecil mulai menyala di dalam dirinya. Api tekad. Ia akan kembali ke butik itu. Dan ia akan membeli gaun itu. Bukan untuknya, tapi untuk membuktikan kepada mereka semua bahwa seorang ibu miskin pun bisa mewujudkan impiannya. Kartika berjalan lunglai menyusuri jalanan kota. Rasa malu dan sakit hati masih membekas dalam benaknya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia membawa beban ribuan ton. Ia tak tahu harus pergi kemana, tujuannya hanya satu, mencari pekerjaan. Namun, setelah insiden di butik tadi, semangatnya sedikit memudar. Ia merasa begitu kecil dan tidak berharga di kota metropolitan yang kejam ini. Ia akhirnya sampai di sebuah taman kota yang rindang. Pohon-pohon besar menyediakan tempat teduh yang nyaman, dan beberapa orang terlihat sedang beristirahat di bangku-bangku taman. Kartika memilih sebuah bangku kosong di bawah pohon beringin tua. Ia duduk termenung, menatap kosong ke arah anak-anak yang bermain di kejauhan. Wajah Mawar terlintas di benaknya. Janjinya pada Mawar adalah satu-satunya yang membuatnya tetap kuat. Tiba-tiba, ia mendengar suara batuk-batuk di dekatnya. Ia menoleh dan melihat seorang nenek tua, keriput dan kurus, sedang terbatuk-batuk sambil memegang dadanya. Nenek itu mengenakan pakaian sederhana, terlihat lusuh namun bersih. Di sampingnya, tergeletak sebuah tas anyaman bambu yang terlihat berat. Kartika merasa iba. Ia teringat ibunya yang juga sering sakit-sakitan. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri nenek itu. "Nek, ada apa?" "Nenek sakit," tanya Kartika lembut, menyentuh lengan nenek itu. Nenek itu mendongak, matanya yang redup menatap Kartika.
Tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa. Suaranya serak dan pelan. Nenek sendiri? Tidak ada yang menemani? Tanya Kartika lagi. Nenek itu menggeleng pelan. Saya sendirian, Nak. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Saya baru saja dari pasar. Ia menunjuk tas anyaman bambu di sampingnya. Saya baru saja membeli bahan-bahan untuk membuat kerajinan tangan. Kartika menawarkan diri untuk membantu. Biar saya bantu bawakan tasnya, Nek. Nenek mau pulang kemana? Nenek itu tersenyum tipis. Terima kasih, Nak. Tapi tas ini tidak seberapa berat. Saya tinggal tidak jauh dari sini, di sebuah perkampungan di ujung kota. Meskipun nenek itu menolak, Kartika tetap bersikeras. Ia mengambil tas anyaman itu. Ternyata isinya memang tidak terlalu berat, hanya beberapa gulungan benang rajut, kain perca, dan beberapa alat jahit. Kartika mengernyitkan dahi. Nenek membuat kerajinan tangan? Iya, Nak. Saya membuat boneka rajut dan dompet dari kain perca. Lumayan untuk menambah penghasilan, jawab nenek itu. Kartika teringat kemampuannya menjahit dan merajut. Sejak kecil, ia sering membantu ibunya membuat sulaman dan kerajinan tangan. Ia juga punya bakat dalam mendesain. Namun, karena keterbatasan bahan dan kesempatan, bakat itu tidak pernah terasah dengan baik. Saya juga bisa menjahit dan merajut, Nek. Sejak kecil saya sering membantu ibu saya, kata Kartika. Mata nenek itu berbinar. Benarkah, Nak? Wah, itu bagus sekali. Kalau begitu, maukah kamu datang ke rumah saya? Mungkin kita bisa membuat kerajinan bersama. Saya punya banyak ide, tapi tangan saya sudah tidak sekuat dulu. Kartika terkejut. Ini adalah kesempatan yang tak terduga. Ia sangat membutuhkan pekerjaan. Tentu saja, Nek. Saya sangat senang jika bisa membantu. Nenek itu tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang sudah banyak tanggal. Syukurlah. Nama saya Nenek Warsi. Siapa namamu, Nak? Nama saya Kartika, Nek, jawab Kartika, hatinya dipenuhi harapan. Mereka pun berjalan beriringan menuju rumah Nenek Warsi. Perkampungan tempat tinggal Nenek Warsi adalah sebuah area kumuh di pinggir kota, jauh dari gemerlap pusat kota. Rumah Nenek Warsi adalah sebuah gubuk kecil yang terbuat dari triplek dan seng bekas. Namun, di dalamnya, Kartika menemukan sebuah dunia yang berbeda. Gubuk itu dipenuhi dengan berbagai macam kerajinan tangan, boneka-boneka rajut berwarna-warni, dompet-dompet cantik dari kain perca, hiasan dinding dari benang sulam. Semua terlihat indah dan rapi. Nenek Warsi memang seorang seniman. Ini semua hasil karyaku, Nak, kata Nenek Warsi bangga. Dulu aku sering menjualnya di pasar. Tapi sekarang, aku sudah tidak kuat lagi. Kartika mengagumi setiap detail kerajinan tangan Nenek Warsi. Ia melihat potensi besar dalam karya-karya itu. Ini sangat indah, Nek. Pasti laku keras di pasaran. Sayangnya tidak, Nak. Banyak orang bilang ini terlalu sederhana. Mereka lebih suka barang-barang dari butik mewah, kata Nenek Warsi dengan nada sedih. Kalimat Nenek Warsi mengingatkan Kartika pada pengalaman pahitnya di butik anggrek emas. Ia tersenyum getir. Saya mengerti, Nek. Saya juga baru saja merasakan hal yang sama. Kartika menceritakan pengalamannya di butik anggrek emas, tentang tawa sinis para pramuniaga dan ucapan merendahkan Nyonya Wiratama. Nenek Warsi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Begitulah dunia, Nak. Orang akan selalu memandang sebelah mata pada mereka yang tidak punya apa-apa, kata Nenek Warsi. Tapi jangan putus asa.
Setiap orang punya potensi. Kita hanya perlu menemukan cara untuk mengembangkannya. Kata-kata Nenek Warsi menghangatkan hati Kartika. Ia merasa tidak sendirian lagi. Nenek Warsi kemudian menawarkan Kartika untuk tinggal di rumahnya. Rumah ini memang kecil, Nak. Tapi setidaknya kamu punya tempat berteduh. Kita bisa bekerja sama membuat kerajinan tangan. Kartika sangat bersyukur atas tawaran itu. Ia menerima dengan senang hati. Sejak hari itu, Kartika dan Nenek Warsi mulai bekerja sama. Kartika membantu Nenek Warsi merajut boneka dan menjahit dompet. Dengan keahliannya, ia juga mulai mendesain pola-pola baru yang lebih modern dan menarik. Nenek Warsi sangat kagum dengan bakat Kartika. Kamu sangat berbakat, Nak. Desainmu unik dan berbeda. Pasti banyak orang suka. Kartika tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahagia dan bersemangat. Ia melihat secercah harapan. Mereka berdua bekerja keras dari pagi hingga malam. Hasilnya, kerajinan tangan mereka semakin berkualitas dan menarik. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memasarkan produk mereka. Mereka tidak punya modal untuk menyewa lapak di pasar, apalagi di pusat perbelanjaan. Nenek Warsi biasanya hanya menjual kepada tetangga atau kenalan. Suatu hari, saat mereka sedang beristirahat, Kartika teringat sesuatu. Ia melihat beberapa wanita muda di taman kota yang sibuk dengan ponsel mereka, memotret diri sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Sebuah ide terlintas di benaknya. Nek, bagaimana kalau kita menjual kerajinan ini secara online? Tanya Kartika. Nenek Warsi menatapnya dengan bingung. Online? Apa itu, Nak? Kartika menjelaskan tentang internet, media sosial, dan toko online. Nenek Warsi mendengarkan dengan antusias, meskipun ia tidak terlalu mengerti. Kartika sadar, ia harus belajar banyak tentang dunia digital. Ia tidak punya ponsel pintar, apalagi komputer. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia teringat sebuah warung internet di dekat pasar yang sering ia lewati. Mungkin ia bisa belajar di sana. Dengan tekad yang membara, Kartika memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Perjalanan yang akan membawanya keluar dari kemiskinan dan membuktikan kepada semua orang bahwa ia tidak bisa diremehkan. Kartika tahu, untuk bisa menjual produk secara online, ia harus memiliki akses ke internet. Ia ingat ada warung internet, warnet di dekat pasar. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia pergi ke warnet itu. Pemilik warnet, seorang pemuda bernama Rio, menyambutnya dengan ramah. Rio adalah mahasiswa teknik informatika yang sering menjaga warnet milik keluarganya. Kartika menjelaskan niatnya untuk belajar tentang internet dan bagaimana menjual barang secara online. Rio, yang awalnya sedikit heran dengan minat Kartika yang terlihat sederhana, terkesan dengan semangatnya. Ia setuju untuk membantu Kartika belajar dasar-dasar internet dan media sosial. Hari-hari berikutnya, Kartika menghabiskan waktunya di warnet. Rio dengan sabar mengajarinya cara menggunakan komputer, membuka internet, membuat akun media sosial, dan mengambil foto produk yang menarik. Kartika adalah murid yang cepat. Ia menyerap setiap informasi seperti spons kering. Meskipun terkadang ia merasa pusing dengan banyaknya istilah baru, ia tidak pernah menyerah. Kunci jualan online itu di foto produk yang bagus, Bu Kartika, jelas Rio suatu hari. Orang-orang akan tertarik kalau fotonya jelas, pencahayaannya bagus, dan menampilkan detail produk. Kartika memperhatikan setiap saran Rio. Ia mulai mengambil foto-foto kerajinan tangan mereka dengan ponsel sederhana yang ia pinjam dari Rio. Ia mencoba berbagai sudut, pencahayaan,
dan latar belakang. Nenek Warsi terkadang ikut membantu, memberikan ide-ide kreatif untuk penataan produk. Wah, foto boneka ini cantik sekali, Nak Kartika. Seolah-olah bonekanya hidup, puji Nenek Warsi suatu sore. Kartika tersenyum bangga. Ia mulai merasakan kebahagiaan dari proses menciptakan sesuatu yang indah. Mereka juga belajar bagaimana membuat deskripsi produk yang menarik, menceritakan kisah di balik setiap kerajinan, dan menjelaskan kualitas bahan yang mereka gunakan. Setiap produk kita itu punya cerita, Nek. Cerita tentang kita, tentang Desa Mekarsari, tentang perjuangan kita, kata Kartika kepada Nenek Warsi. Itu yang akan membuat orang tertarik. Mereka memutuskan untuk memberi nama toko online mereka Karsa Kartika, sebuah singkatan dari Kartika dan Nenek Warsi, yang juga berarti ide atau niat baik. Mereka mulai mengunggah foto-foto produk mereka di beberapa platform media sosial dan marketplace lokal. Awalnya, responsnya tidak terlalu banyak. Hanya beberapa like dan komentar. Kartika mulai merasa cemas. Apakah ini akan berhasil? Apakah usahanya sia-sia? Sabar, Bu Kartika, kata Rio menenangkan. Memulai bisnis online memang butuh waktu. Yang penting konsisten dan terus belajar. Kartika mengikuti saran Rio. Ia terus mengunggah produk baru setiap hari, membalas setiap komentar, dan mempelajari tren yang sedang populer. Ia bahkan belajar bagaimana cara mengelola pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Semua itu adalah hal-hal baru baginya, namun ia pantang menyerah. Suatu hari, kejutan datang. Sebuah akun besar di Instagram yang berfokus pada kerajinan tangan lokal memposting salah satu foto boneka rajut mereka. Akun itu memiliki ratusan ribu pengikut. Boneka rajut ini sangat lucu dan unik. Dibuat dengan cinta oleh tangan-tangan terampil dari Karsa Kartika. Desainnya sangat otentik dan berkualitas tinggi. Dukung produk lokal kita. Demikian tulisan di caption akun tersebut. Tiba-tiba, notifikasi di ponsel Rio yang ia pinjamkan sementara kepada Kartika berdering tanpa henti. Pesanan mulai berdatangan. Puluhan, kemudian ratusan, bahkan ribuan. Kartika dan Nenek Warsi terkejut dan kewalahan. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan respons sebesar ini. Nek, ini beneran? Ada yang pesan 50 boneka sekaligus. Seru Kartika dengan mata melotot. Nenek Warsi tertawa gembira. Alhamdulillah, Nak. Rezeki memang tidak kemana. Mereka segera bekerja lebih keras dari sebelumnya. Malam demi malam, mereka begadang, merajut, menjahit, dan mengemas pesanan. Rio sesekali membantu mereka dalam mengelola pesanan online dan pengiriman. Ia juga membantu Kartika membuat website sederhana untuk toko online mereka, agar lebih profesional. Produk Karsa Kartika mulai dikenal luas. Pembeli tidak hanya dari kota itu, tetapi juga dari kota-kota lain di Indonesia. Bahkan, ada beberapa pesanan dari luar negeri. Mereka mulai mempekerjakan beberapa ibu-ibu di sekitar perkampungan Nenek Warsi untuk membantu proses produksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan penghasilan bagi ibu-ibu lain yang membutuhkan. Dalam waktu beberapa bulan, Karsa Kartika berkembang pesat. Dari sebuah usaha kecil di Gubuk Reot, kini mereka memiliki sebuah workshop sederhana dengan beberapa karyawan. Penghasilan mereka pun meningkat drastis. Kartika bisa mengirimkan uang secara rutin kepada Ibu Siti untuk kebutuhan mawar. Ia juga mulai menabung untuk membangun rumah yang lebih layak dan memberikan pendidikan terbaik untuk putrinya. Kartika tidak pernah melupakan tujuan utamanya, kembali ke butik anggrek emas dan membuktikan kepada mereka semua bahwa ia tidak bisa diremehkan.
Ia masih menyimpan selembar sobekan koran yang memuat iklan butik itu, sebagai pengingat akan rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Suatu hari, saat ia sedang berbelanja bahan baku di sebuah toko kain mewah, ia bertemu dengan Nyonya Wiratama. Nyonya Wiratama sedang memilih-milih kain sutra dengan ditemani oleh 2 pramuniaga. Ia tidak mengenali Kartika. Kartika sekarang mengenakan pakaian yang lebih rapi dan bersih, meskipun masih sederhana. Kartika hanya tersenyum tipis, menatap Nyonya Wiratama yang sombong. Ia tahu saatnya akan tiba. Saatnya ia kembali ke butik itu, bukan sebagai wanita miskin yang ditertawakan, melainkan sebagai pengusaha sukses yang membawa perubahan. Ia masih ingat dengan jelas gaun merah marun di jendela butik anggrek emas. Gaun itu bukan lagi impian yang tak terjangkau. Kini, ia punya cukup uang untuk membeli gaun itu, bahkan lebih. Namun, ia tidak akan membelinya sekarang. Ia akan menunggu saat yang tepat, saat ia bisa membuat semua orang di butik itu terkejut. Kisah Kartika dan Karsa Kartika mulai menyebar dari mulut ke mulut. Sebuah majalah lokal bahkan sempat meliput kisah sukses mereka. Namun, Kartika tetap rendah hati. Ia tahu, kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan bantuan dari orang-orang baik di sekitarnya. Ia tidak akan pernah melupakan akar asalnya, dan ia akan selalu bersyukur atas setiap rezeki yang ia dapatkan. Ia tahu masih banyak impian yang harus ia raih, dan ia akan terus berjuang untuk Mawar dan untuk dirinya sendiri. Kesuksesan Karsa Kartika terus melambung. Kartika dan Nenek Warsi menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Mereka adalah keluarga, saling mendukung dan melengkapi. Nenek Warsi, dengan pengalamannya yang puluhan tahun dalam seni kerajinan tangan, memberikan sentuhan tradisional yang autentik. Sementara Kartika, dengan jiwa mudanya yang inovatif dan kemampuannya belajar cepat di dunia digital, membawa sentuhan modern yang disukai pasar. Workshop sederhana mereka kini menjadi pusat kreativitas. Beberapa ibu-ibu di sekitar perkampungan Nenek Warsi yang awalnya hanya bekerja sambilan, kini diangkat menjadi karyawan tetap. Mereka mendapatkan gaji layak, tunjangan kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Kartika juga mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi kerja. Kita harus menjaga kualitas, Bu. Pelanggan percaya pada kita karena produk kita bagus dan unik, pesan Kartika kepada para karyawannya. Ia selalu menekankan pentingnya detail dan ketelitian dalam setiap jahitan, setiap rajutan, dan setiap hiasan. Tak hanya produk kerajinan tangan, Kartika juga mulai mengembangkan produk lain yang terinspirasi dari kekayaan budaya Indonesia. Ia melihat potensi pada kain batik dan tenun, yang seringkali hanya digunakan untuk acara formal. Ia berinovasi, mengubahnya menjadi aksesoris modern seperti tas jinjing, dompet kecil, dan bahkan bantal dekoratif yang bisa mempercantik rumah. Produk-produk ini diberi sentuhan modern namun tetap mempertahankan ciri khas tradisional, dan ternyata sangat digemari, terutama oleh kalangan menengah ke atas yang mencari barang unik dan bernilai seni tinggi. Pemesanan datang tak henti. Tidak hanya dari perorangan, tetapi juga dari perusahaan besar yang ingin memberikan souvenir unik untuk acara-acara mereka. Bahkan, beberapa desainer fashion lokal mulai melirik Karsa Kartika, tertarik untuk berkolaborasi dalam menciptakan produk-produk yang memadukan fashion dan kerajinan tangan. Penghasilan Kartika pun semakin berlimpah. Ia telah mampu mengirimkan uang yang cukup besar setiap bulannya kepada Ibu Siti untuk kebutuhan Mawar. Ia juga membeli sebidang tanah di desa, berencana membangun rumah yang lebih layak untuknya dan Mawar. Ibu Siti sering menghubunginya, mengabarkan bahwa Mawar tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, dan sangat merindukan ibunya.
Kartika selalu berjanji akan segera kembali setelah semua rencananya terwujud. Meski sukses besar, Kartika tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana saat bekerja dan seringkali makan siang bersama para karyawannya. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di perkampungan Nenek Warsi, memberikan sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu anak-anak yang kurang mampu. Rezeki ini bukan hanya untuk kita, Nek. Ini adalah titipan dari Tuhan, dan kita harus membagikannya, kata Kartika kepada Nenek Warsi. Nenek Warsi tersenyum bangga. Kamu memang anak yang baik, Nak Kartika. Ibu tidak salah memilihmu. Suatu sore, saat Kartika sedang memeriksa pesanan di workshop, sebuah email masuk. Email itu berasal dari sebuah majalah gaya hidup terkemuka di ibu kota. Mereka ingin mewawancarai Kartika dan meliput kisah sukses Karsa Kartika. Kartika sangat terkejut. Ini adalah kesempatan besar untuk mempromosikan produk mereka ke jangkauan yang lebih luas. Ia berdiskusi dengan Nenek Warsi dan Rio. Mereka semua setuju bahwa ini adalah ide yang bagus. Kartika pun menyiapkan diri dengan baik untuk wawancara tersebut. Ia menceritakan seluruh perjalanannya, dari seorang ibu miskin di desa hingga menjadi pengusaha sukses di kota. Ia juga menceritakan bagaimana ia belajar dari nol di dunia digital, dan bagaimana ia menemukan inspirasi dari kerajinan tangan Nenek Warsi. Artikel itu terbit beberapa minggu kemudian dengan judul Dari Gubuk Reot Menuju Butik Impian, Kisah Inspiratif Kartika dan Karsa Kartika. Artikel itu dilengkapi dengan foto-foto Kartika yang tersenyum di workshop, di antara tumpukan kain dan benang, serta foto-foto produk Karsa Kartika yang indah. Publikasi ini membuat nama Karsa Kartika semakin melejit. Permintaan produk meningkat drastis. Bahkan, beberapa butik fashion besar di kota mulai menghubungi mereka, tertarik untuk menjual produk Karsa Kartika di toko mereka. Salah satu butik yang menghubungi mereka adalah butik anggrek emas. Kartika membaca email itu dengan senyum tipis. Ia ingat dengan jelas hari ketika ia ditertawakan dan diusir dari butik itu. Sebuah rasa puas menjalar di hatinya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia tidak langsung menanggapi tawaran tersebut. Ia ingin menunggu waktu yang tepat. Ia ingin membuat kejutan yang lebih besar. Ia ingin memastikan bahwa butik itu tahu siapa dirinya, dan betapa jauhnya ia telah melangkah. Ia ingin mengubah cara mereka memandang orang miskin. Ia terus bekerja keras, mengembangkan produk baru dan memperluas jaringan. Ia tahu, kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan ia bertekad untuk terus melakukannya. Ia juga tidak lupa untuk meluangkan waktu menghubungi Mawar, bercerita tentang kesuksesannya dan berjanji akan segera menjemputnya. Senyum Mawar adalah motivasi terbesarnya. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di butik anggrek emas. 6 bulan yang penuh perjuangan, kerja keras, dan pada akhirnya, kesuksesan yang tak terduga. Karsa Kartika telah menjadi nama yang dikenal luas di kalangan pecinta kerajinan tangan dan produk lokal berkualitas. Workshop mereka semakin luas, karyawan semakin banyak, dan pesanan tak pernah berhenti. Suatu pagi, saat Kartika sedang memeriksa email di kantornya yang kini sudah lebih layak, ia menemukan sebuah email dengan subjek yang menarik perhatiannya. Undangan eksklusif, acara peragaan busana tahunan butik anggrek emas. Kartika membuka email itu dengan hati-hati. Di dalamnya, tertera undangan resmi untuk acara peragaan busana paling bergengsi di kota, yang akan diadakan dalam 2 minggu mendatang. Yang mengejutkan, di bagian bawah undangan, ada catatan kecil yang ditujukan khusus untuk Karsa Kartika.
Kami sangat mengagumi karya-karya Karsa Kartika yang inovatif dan berkualitas tinggi. Kami berharap Anda dapat hadir dan mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan kami di masa mendatang. Kartika tersenyum tipis. Ini dia momen yang ia tunggu-tunggu. Butik anggrek emas yang pernah menertawakannya, kini mengundangnya dengan hormat. Ironis, pikirnya. Ia membaca ulang email itu, memastikan tidak ada yang terlewat. Undangan itu juga menyebutkan bahwa acara ini akan dihadiri oleh banyak sosialita, pengusaha, dan media massa. Ia segera memberitahukan kabar ini kepada Nenek Warsi dan Rio. Nenek Warsi terkejut, namun matanya berbinar bahagia. Alhamdulillah, Nak. Ini buah dari kesabaran dan kerja kerasmu. Rio bersiul. Wah, ini kesempatan emas, Bu Kartika. Butik anggrek emas itu butik paling bergengsi di kota ini. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan mereka, nama Karsa Kartika akan semakin meroket. Kartika mengangguk. Saya tahu, tapi ada syaratnya. Nenek Warsi dan Rio menatapnya. Syarat apa, Nak? Tanya Nenek Warsi. Saya ingin mereka datang langsung ke workshop kita dan melihat bagaimana kita bekerja. Saya ingin mereka tahu bahwa produk kita bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang nilai-nilai yang kita junjung, jawab Kartika tegas. Ia ingin mereka melihat betapa kerasnya mereka bekerja, dan betapa berharganya setiap produk yang mereka hasilkan. Rio tersenyum. Ide bagus, Bu Kartika. Biar mereka tahu siapa kita sebenarnya. Kartika pun membalas email undangan tersebut, menyatakan kesediaannya untuk hadir, namun dengan syarat mereka bersedia mengunjungi workshop Karsa Kartika terlebih dahulu. Ia juga menyertakan alamat workshop mereka yang berada di perkampungan padat penduduk. Beberapa hari kemudian, ia menerima balasan. Butik anggrek emas setuju untuk datang berkunjung. Mereka menjadwalkan kunjungan pada hari berikutnya. Kartika dan timnya segera mempersiapkan workshop. Mereka membersihkan setiap sudut, menata produk-produk terbaik mereka, dan menyiapkan presentasi singkat tentang sejarah dan filosofi Karsa Kartika. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan workshop mereka. Dari dalamnya, keluar 3 orang. Yang pertama adalah seorang wanita paruh baya dengan dandanan mewah dan raut wajah angkuh, Nyonya Citra, manajer butik anggrek emas. Di sampingnya, seorang pria muda berpenampilan rapi dengan kemeja mahal, sekretaris Nyonya Citra. Dan yang paling mengejutkan Kartika, adalah kehadiran Nyonya Besar Wiratama, pelanggan yang pernah merendahkannya di butik. Ia mengenakan gaun desainer yang mencolok dan perhiasan berkilauan. Kartika menyambut mereka dengan senyum ramah, meskipun hatinya berdebar kencang. Nyonya Citra menatap sekeliling workshop dengan pandangan terkejut. Nyonya Wiratama bahkan lebih terkejut lagi. Wajahnya berubah pucat saat ia menyadari bahwa ia pernah bertemu dengan Kartika. Ia mencoba mengingat di mana, namun tidak berhasil. Selamat datang di Karsa Kartika, sapa Kartika, suaranya tenang dan percaya diri. Saya Kartika, pemilik Karsa Kartika. Ini Nenek Warsi, pendiri kami, dan ini Rio, manajer operasional kami. Nyonya Citra dan Nyonya Wiratama berjabat tangan dengan Kartika, namun tatapan mereka masih penuh keheranan. Mereka tidak menyangka bahwa workshop sebesar ini berada di tengah perkampungan kumuh. Kartika kemudian mempresentasikan produk-produk mereka. Ia menjelaskan bagaimana setiap produk dibuat dengan tangan, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dan bagaimana mereka memberdayakan masyarakat sekitar. Nenek Warsi menambahkan cerita-cerita tentang inspirasi di balik desain-desain tradisional mereka.
Rio menjelaskan tentang sistem pemasaran online mereka yang efektif. Nyonya Citra dan Nyonya Wiratama mendengarkan dengan seksama. Mereka melihat dedikasi dan kualitas dalam setiap produk. Mereka juga melihat semangat dan inovasi dalam diri Kartika. Nyonya Wiratama sesekali melirik Kartika, mencoba menghubungkan wajah Kartika dengan ingatan yang samar-samar di benaknya. Setelah presentasi, Nyonya Citra tersenyum. Saya tidak menyangka, Karsa Kartika ternyata sekeren ini. Produk Anda benar-benar luar biasa, Bu Kartika. Kami sangat tertarik untuk menjalin kerjasama. Nyonya Wiratama, yang tadinya angkuh, kini terlihat sedikit malu. Ia akhirnya ingat di mana ia pernah bertemu Kartika. Wanita sederhana yang pernah ia remehkan di butik anggrek emas. Wajahnya semakin pucat. Tentu saja, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi, jawab Kartika. Tapi saya punya satu permintaan. Nyonya Citra menatapnya. Permintaan apa, Bu Kartika? Kartika tersenyum, senyum penuh makna. Saya ingin melihat gaun merah marun di jendela butik Anda. Gaun yang saya tanyakan harganya 6 bulan lalu. Seketika, ekspresi Nyonya Citra dan Nyonya Wiratama berubah. Mereka saling pandang. Nyonya Wiratama menunduk, tidak berani menatap mata Kartika. Nyonya Citra mencoba bersikap profesional. Oh, gaun itu. Tentu saja, Bu Kartika. Anda ingin melihatnya? Tidak hanya melihat, kata Kartika, suaranya tegas. Saya ingin membeli gaun itu. Nyonya Citra dan Nyonya Wiratama terdiam. Mereka tidak menyangka. Kartika kemudian melanjutkan, dan saya ingin Anda tahu bahwa gaun itu akan menjadi simbol. Simbol bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, berhak untuk bermimpi dan mewujudkannya. Nyonya Wiratama akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Kartika dengan mata penuh penyesalan. Saya minta maaf, Bu Kartika. Saya tidak tahu. Kartika tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Nyonya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa penilaian terhadap seseorang tidak bisa hanya dilihat dari penampilan luarnya. Kita semua berhak untuk dihormati. Nyonya Citra mengangguk. Ia sangat terkesan dengan ketenangan dan kebijaksanaan Kartika. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai wanita ini sejak awal. Sebelum mereka pergi, Nyonya Citra menyerahkan sebuah kartu nama kepada Kartika. Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini, Bu Kartika. Saya akan hubungi Anda untuk membahas detailnya. Dan mengenai gaun itu, kami akan siapkan untuk Anda. Kartika tersenyum. Rencananya berjalan lancar. Ia tahu setelah ini seluruh kota akan heboh. Dan ia tidak sabar untuk menyaksikannya. 2 hari sebelum acara peragaan busana butik anggrek emas, sebuah mobil butik mewah berhenti di depan workshop Karsa Kartika. Seorang pramuniaga wanita, Tania, Tania yang pernah meremehkan Kartika, turun dari mobil dengan membawa sebuah kotak beludru hitam yang besar. Wajahnya terlihat gugup dan sesekali melirik ke sekeliling perkampungan kumuh itu dengan cemas. Kartika menyambutnya dengan senyum tenang. Tania terlihat sangat berbeda dari 6 bulan lalu. Rambutnya kini diikat rapi, riasannya lebih natural, dan ia terlihat jauh lebih sopan. Selamat siang, Bu Kartika. Saya Tania dari butik anggrek emas. Saya datang untuk menyerahkan gaun yang Anda pesan. Kartika mengangguk. Terima kasih, Tania. Mari masuk. Tania masuk ke dalam workshop, matanya terpaku pada kesibukan para karyawan yang sedang merajut dan menjahit. Ia melihat berbagai produk Karsa Kartika yang kini terpajang rapi di rak-rak. Matanya membulat saat melihat beberapa desain yang familiar,
yang ia tahu sangat populer dan sedang dicari banyak orang. Ia tidak menyangka bahwa produk-produk itu berasal dari tempat ini. "Silakan, ini gaunnya," kata Tania, menyerahkan kotak beludru itu. Tangannya sedikit gemetar. Kartika membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya, terbaring gaun merah marun yang sama persis seperti yang ia lihat di jendela butik 6 bulan lalu. Gaun itu tampak lebih indah di hadapannya, seolah menyimpan cerita panjang tentang mimpinya. Gaun sutra lembut dengan detail brokat keemasan itu memancarkan aura kemewahan yang anggun. "Ini benar-benar gaun yang sama ya?" kata Kartika, senyumnya tipis. Tania menundukkan kepala. "Iya, Bu Kartika. Gaun ini sudah kami siapkan khusus untuk Anda." Ada keheningan sejenak. Tania akhirnya memberanikan diri berbicara. "Bu Kartika, saya ingin meminta maaf atas perilaku saya 6 bulan lalu. Saya tahu saya sangat tidak sopan dan merendahkan Anda. Saya benar-benar menyesal." Kartika menatap Tania. Ia melihat ketulusan di mata Tania. "Tidak apa-apa, Tania. Saya sudah melupakannya." "Tidak, Bu Kartika," kata Tania, suaranya sedikit bergetar. "Sejak kejadian itu, saya terus teringat. Saya malu sekali dengan diri saya. Nyonya Citra juga sudah menegur saya habis-habisan. Dia bilang, kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. Dan melihat Anda sekarang, saya tahu Nyonya Citra benar." Kartika tersenyum lembut. "Itu pelajaran yang berharga, Tania. Saya harap kamu bisa belajar banyak dari kejadian ini." "Saya sudah banyak belajar, Bu Kartika. Setelah itu, saya banyak membaca berita tentang Karsa Kartika. Saya tidak menyangka Anda adalah orang di balik kesuksesan ini," kata Tania, wajahnya memerah. "Saya juga tahu Anda adalah orang yang sangat baik dan inspiratif. Maafkan saya sekali lagi." Kartika mengangguk. "Baiklah Tania. Saya maafkan. Sekarang, kita punya kesempatan untuk bekerja sama kan?" Tania tersenyum lega. "Tentu saja, Bu Kartika. Butik Anggrek Emas sangat antusias dengan kolaborasi ini. Nyonya Citra sudah menyiapkan rencana besar untuk Karsa Kartika." Setelah Tania pergi, Kartika memegang gaun merah marun itu. Ia tidak akan mengenakannya. Gaun ini adalah simbol, bukan pakaian. Ia akan menyimpannya sebagai pengingat akan perjuangannya. Malam itu, ia menghubungi Ibu Siti. "Bu, saya akan menjemput Mawar minggu depan. Semua sudah siap." Ibu Siti menangis bahagia di ujung telepon. "Alhamdulillah, Nak. Ibu dan Mawar sudah tidak sabar menunggu kedatanganmu." Keesokan harinya, seluruh kota heboh. Sebuah berita besar tersebar di berbagai media massa, baik cetak maupun online. Berita itu berjudul Karsa Kartika, kisah sukses dari perkampungan kumuh yang mengguncang industri fashion. Berita itu bukan hanya sekadar liputan bisnis biasa. Ia menceritakan kisah Kartika secara mendalam, tentang perjuangan hidupnya sebagai ibu tunggal, tentang penghinaan yang ia alami di butik Anggrek Emas, tentang pertemuannya dengan Nenek Warsi, dan bagaimana ia membangun Karsa Kartika dari nol hingga menjadi sukses besar. Artikel itu juga menyoroti bagaimana Kartika berhasil memberdayakan ibu-ibu di perkampungan kumuh, memberikan mereka harapan dan penghasilan. Yang paling membuat heboh adalah ketika artikel itu menyebutkan tentang undangan eksklusif dari butik Anggrek Emas, dan bagaimana Kartika akan datang ke acara peragaan busana mereka, bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai calon rekan bisnis yang setara.
Dan yang lebih menggemparkan lagi adalah kisah tentang Kartika yang membeli gaun merah marun seharga 250 juta rupiah di butik itu, gaun yang pernah menjadi simbol kemustahilan baginya. Foto-foto Kartika yang tersenyum ceria, berdampingan dengan Nenek Warsi, memegang produk-produk Karsa Kartika, memenuhi halaman-halaman koran dan layar ponsel. Masyarakat terkejut, terinspirasi, dan kagum. Kisah Kartika menjadi viral. Ribuan komentar membanjiri media sosial. Banyak yang memberikan pujian, dukungan, dan ucapan selamat. Banyak juga yang merasa malu karena pernah meremehkan orang lain. Nyonya Wiratama yang membaca berita itu merasa sangat malu. Ia melihat wajahnya di foto-foto acara peragaan busana yang akan datang, dan menyadari bahwa ia akan kembali bertemu Kartika di sana. Kali ini, Kartika bukan lagi wanita miskin yang bisa ia remehkan. Seluruh butik anggrek emas gempar. Para pramuniaga, termasuk Tania, membaca berita itu dengan perasaan campur aduk antara kagum dan malu. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang pernah mereka tertawakan itu kini menjadi sorotan utama. Kartika di tengah semua kehebohan itu tetap tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Masih banyak yang harus ia lakukan. Namun, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang bahwa impian bisa diwujudkan, bahkan dari titik terendah sekalipun. Dan yang paling penting, ia akan segera menjemput Mawar, putrinya, untuk berbagi kebahagiaan ini. Hari peragaan busana butik anggrek emas tiba. Suasana di sekitar butik sangat ramai. Karpet merah terhampar, lampu-lampu sorot menyilaukan, dan puluhan wartawan berjejer menunggu kedatangan para tamu undangan. Ini adalah acara tahunan paling bergengsi di kota, dan tahun ini, peragaan busana ini menjadi sorotan utama media karena kehadiran Kartika dan Karsa Kartika. Kartika tiba dengan sebuah taksi biasa, tidak dengan mobil mewah seperti tamu-tamu lainnya. Ia mengenakan kebaya modern rancangan desainer lokal yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan aksesoris buatan tangan dari Karsa Kartika. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas make up tipis namun memancarkan aura kepercayaan diri. Di sampingnya, Nenek Warsi terlihat anggun dalam balutan kebaya kutu baru, sementara Rio tampil rapi dengan kemeja batik. Saat Kartika melangkah di atas karpet merah, semua mata tertuju padanya. Kilatan lampu kamera membanjiri dirinya. Para wartawan segera mengerubunginya, berebut untuk mewawancarainya. Bu Kartika, bagaimana perasaan Anda malam ini? Anda datang sebagai tamu terhormat setelah insiden 6 bulan lalu, tanya seorang wartawan. Kartika tersenyum. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Saya percaya, setiap orang berhak untuk berproses dan berkembang. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang semua orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang pernah meremehkan Anda? Tanya wartawan lain. Kartika menatap kamera. Saya tidak punya dendam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu membuahkan hasil. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena Anda tidak pernah tahu potensi yang ada di dalam dirinya. Wartawan-wartawan itu terkesima dengan jawaban Kartika yang bijaksana. Nyonya Citra, manajer butik anggrek emas, menyambut Kartika dengan senyum ramah dan pelukan hangat. Selamat datang, Bu Kartika. Kami sangat senang Anda bisa hadir. Tania, pramuniaga yang pernah meremehkan Kartika, berdiri di belakang Nyonya Citra. Ia membungkuk hormat kepada Kartika. Selamat malam, Bu Kartika. Kartika tersenyum padanya. Selamat malam, Tania.
Di dalam butik, suasana semakin meriah. Para sosialita dan pengusaha berkumpul, saling bersosialisasi. Banyak yang melirik ke arah Kartika, berbisik-bisik. Beberapa dari mereka adalah pelanggan yang pernah melihat Kartika diusir dari butik ini. Wajah mereka terlihat kaget dan bingung. Nyonya Wiratama, yang sudah berada di dalam, melihat kedatangan Kartika. Wajahnya memerah. Ia mencoba menghindar, namun Kartika menghampirinya. "Selamat malam, Nyonya Wiratama," sapa Kartika ramah. Nyonya Wiratama tersenyum canggung. "Selamat malam, Bu Kartika. Selamat atas kesuksesan Anda. Saya turut senang." "Terima kasih Nyonya," jawab Kartika. Ia tidak membahas kejadian 6 bulan lalu. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia telah memaafkan. Acara peragaan busana pun dimulai. Para model berjalan anggun di atas panggung, memamerkan koleksi terbaru butik anggrek emas. Di tengah-tengah acara, Nyonya Citra naik ke panggung. "Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian," katanya. "Malam ini adalah malam yang istimewa. Bukan hanya karena koleksi terbaru kami, tapi juga karena kami akan mengumumkan sebuah kolaborasi yang sangat spesial." Nyonya Citra kemudian menceritakan tentang Karsa Kartika, tentang bagaimana mereka menemukan potensi besar dalam kerajinan tangan lokal, dan bagaimana mereka akan bekerja sama dengan Karsa Kartika untuk menghadirkan produk-produk eksklusif di butik anggrek emas. "Dan malam ini, saya ingin mengundang Ibu Kartika, pemilik Karsa Kartika, untuk naik ke atas panggung," kata Nyonya Citra. Tepuk tangan meriah membahana. Kartika naik ke atas panggung dengan percaya diri. Ia berdiri di samping Nyonya Citra, tersenyum ke arah penonton. Beberapa pasang mata yang tadi meremehkannya, kini menatapnya dengan kekaguman. "Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini," kata Kartika. "Karsa Kartika adalah bukti bahwa impian bisa diwujudkan. Saya berharap kolaborasi ini bisa menginspirasi banyak orang untuk berani bermimpi dan tidak pernah menyerah." Setelah acara peragaan busana selesai, banyak orang yang menghampiri Kartika, memberikan selamat, dan menyatakan kekaguman mereka. Para pengusaha dan sosialita yang tadinya meremehkannya, kini berebut untuk menjalin koneksi dengannya. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan meminta maaf atas pandangan mereka di masa lalu. Kisah Kartika menjadi buah bibir di seluruh kota. Ia adalah simbol harapan, bukti bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang kegigihan, ketulusan, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Malam itu, setelah kembali ke workshop, Kartika memandang gaun merah marun yang ia beli. Gaun itu tergeletak di mejanya, sebuah saksi bisu dari perjalanan panjangnya. Gaun itu adalah pengingat bahwa ia pernah ditertawakan, namun kini ia telah membuktikan kepada semua orang bahwa ia tidak bisa diremehkan. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto Mawar. Sebentar lagi, Mawar akan bersamanya. Ia tidak sabar untuk menceritakan semua kisah ini kepada putrinya, dan mengajarkan kepadanya bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Seluruh kota heboh. Sebuah cerita tentang ibu miskin yang ditertawakan di butik mewah, namun 6 bulan kemudian menjadi pahlawan inspiratif, menyebar ke seluruh penjuru negeri. Seminggu setelah peragaan busana yang menggemparkan itu, Kartika tiba di desa Mekarsari. Ia datang tidak dengan tangan kosong. Sebuah mobil SUV hitam yang ia sewa, kini penuh dengan barang-barang dan hadiah untuk Ibu Siti dan Mawar. Hatinya berdebar kencang, perpaduan antara kebahagiaan dan haru. Setibanya di gubuk reotnya yang dulu, ia melihat Mawar sedang bermain di halaman bersama anak-anak tetangga. Mawar tumbuh semakin besar dan cantik,
rambutnya dikepang dua, senyumnya ceria. Saat Mawar melihat Kartika, matanya langsung berbinar. "Ibu!" seru Mawar, berlari menghampiri Kartika dengan gembira. Ia memeluk Kartika erat, seolah tak ingin melepaskan. Kartika membalas pelukan Mawar, air matanya menetes. "Mawar, anak ibu. Ibu kangen sekali." Ibu Siti keluar dari gubuk, air mata juga mengalir di pipinya. "Nak Kartika, syukurlah kamu kembali. Kami semua sangat merindukanmu." Mereka berpelukan erat, diiringi senyum dan tatapan haru dari para tetangga. Kabar kesuksesan Kartika sudah menyebar ke seluruh desa. Semua orang bangga dengan pencapaiannya. "Mawar, ibu punya banyak cerita untukmu. Dan ibu juga punya kejutan," kata Kartika mengusap kepala Mawar. Beberapa hari kemudian, Kartika mengajak Mawar dan Ibu Siti ke sebidang tanah yang ia beli. Di sana, sudah berdiri fondasi sebuah rumah baru yang kokoh. Para pekerja sedang sibuk membangun. Mawar dan Ibu Siti terkejut. "Rumah siapa ini, Bu?" tanya Mawar dengan mata berbinar. Kartika tersenyum. "Ini rumah kita, Mawar. Rumah baru kita." Mata Mawar membulat. Ia menatap ibunya dengan tak percaya. "Benarkah, Bu? Kita akan punya rumah baru?" Kartika mengangguk. "Iya, Nak. Rumah yang lebih besar, lebih nyaman, dan tidak akan bocor saat hujan." Ibu Siti mengusap air matanya. "Alhamdulillah, Nak. Ini semua berkat kerja kerasmu." Kartika menceritakan kepada Mawar tentang perjalanannya di kota, tentang perjuangannya, dan tentang bagaimana ia membangun Karsa Kartika. Ia juga menceritakan tentang butik anggrek emas, dan bagaimana ia tidak pernah menyerah meskipun diremehkan. Mawar mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar-binar. "Ibu hebat sekali," seru Mawar bangga. Rumah baru itu selesai dibangun dalam waktu singkat. Rumah itu sederhana namun nyaman, dengan 3 kamar tidur, dapur yang luas, dan halaman yang asri. Kartika juga membangun sebuah workshop kecil di samping rumah, agar ia bisa terus berkreasi dan memberdayakan masyarakat desa. Mawar sangat senang dengan rumah barunya. Ia memilih kamar tidur sendiri, dan menghiasnya dengan gambar-gambar dan mainan. Ia juga sering membantu ibunya di workshop, belajar menjahit dan merajut. Kehadiran Kartika di desa membawa dampak positif. Ia tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga membawa perubahan bagi desanya. Ia memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu di desa, melatih mereka untuk membuat kerajinan tangan berkualitas tinggi. Ia juga menginspirasi banyak pemuda untuk berani bermimpi dan tidak takut menghadapi tantangan. Kolaborasi dengan butik anggrek emas berjalan lancar. Produk-produk Karsa Kartika yang dijual di butik itu laku keras. Butik anggrek emas juga membuka cabang di beberapa kota besar lainnya, dan Karsa Kartika menjadi salah satu pemasok utama mereka. Nama Kartika semakin melambung. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, Kartika tidak pernah melupakan akar asalnya. Ia tetap rendah hati, ramah, dan peduli terhadap sesama. Ia sering pulang ke desa, menghabiskan waktu bersama Mawar dan Ibu Siti, dan berbagi kebahagiaan dengan tetangga-tetangganya. Suatu hari, saat ia sedang makan siang di rumah barunya bersama Mawar dan Ibu Siti, ia teringat gaun merah marun yang ia beli. Gaun itu kini tersimpan rapi di dalam lemari di kamarnya, dibungkus kain pelindung. Gaun itu adalah pengingat akan masa lalu, dan motivasi untuk terus melangkah maju. Mawar bertanya, "Bu, kenapa gaun itu tidak pernah ibu pakai?" Kartika tersenyum. "Gaun itu bukan untuk dipakai, Nak. Gaun itu adalah cerita.
Cerita tentang impian, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana kita harus selalu percaya pada diri sendiri. Ibu tidak pernah melupakan apa yang terjadi di butik itu. Dan ibu akan selalu mengingatnya agar tidak pernah lupa dari mana ibu berasal. Mawar mengangguk, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti. Namun, ia tahu satu hal, ibunya adalah wanita yang luar biasa, pahlawan baginya. Kisah Kartika, si ibu miskin yang ditertawakan saat masuk butik mewah, kini telah menjadi legenda di seluruh kota, bahkan di seluruh negeri. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada impian, tidak peduli seberapa sulit rintangan yang menghadang. Tahun-tahun berlalu, Mawar tumbuh menjadi wanita muda yang cerdas dan berbakat, mewarisi semangat juang dan bakat seni dari ibunya. Ia kuliah di jurusan desain fashion, dan setelah lulus, ia kembali ke desa untuk membantu mengembangkan Karsa Kartika. Karsa Kartika kini bukan lagi sekadar workshop kecil. Ia telah menjadi sebuah perusahaan besar, dengan pabrik produksi modern, showroom yang luas, dan jaringan pemasaran yang mendunia. Produk-produk mereka tidak hanya terbatas pada kerajinan tangan, tetapi juga merambah ke fashion, dekorasi rumah, dan bahkan produk gaya hidup yang berwawasan lingkungan. Kartika, yang kini sudah menjadi pengusaha sukses dan dihormati, tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar dan konferensi, berbagi kisah inspiratifnya kepada ribuan orang. Ia juga mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak di daerah pedesaan. Nenek Warsi, meskipun sudah sangat tua, masih aktif di Karsa Kartika. Ia adalah penasihat spiritual dan sumber inspirasi bagi seluruh tim. Ia selalu mengingatkan Kartika untuk tidak pernah melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Rio, yang kini menjadi CEO Karsa Kartika, telah membantu perusahaan tumbuh pesat. Ia adalah otak di balik strategi bisnis dan pemasaran yang inovatif. Ia dan Kartika adalah tim yang solid, saling melengkapi dan mendukung. Desa Mekarsari juga mengalami perubahan drastis. Berkat Kartika, desa itu tidak lagi kumuh. Kartika membangun sekolah, perpustakaan, dan fasilitas kesehatan yang layak. Jalanan diaspal, listrik mengalir lancar, dan perekonomian desa semakin maju. Desa Mekarsari kini dikenal sebagai sentra kerajinan tangan dan destinasi wisata budaya. Suatu sore, Kartika duduk di teras rumahnya yang nyaman, ditemani secangkir teh hangat. Mawar, yang kini telah menggantikan posisinya sebagai direktur kreatif Karsa Kartika, menghampirinya. "Bu, aku baru saja menyelesaikan desain koleksi terbaru. Aku ingin minta pendapat ibu," kata Mawar, menyerahkan beberapa sketsa. Kartika tersenyum. Ia melihat bakat besar dalam diri putrinya. Mawar telah berhasil memadukan sentuhan tradisional dengan gaya modern yang sangat elegan. "Ini sangat indah, Nak. Ibu bangga padamu," kata Kartika. Mawar tersenyum. "Ini semua berkat ibu. Ibu yang mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah pada impian." Kartika memandang kejauhan, ke arah butik anggrek emas yang kini menjadi salah satu mitra bisnis terbesar mereka. Ia teringat kembali hari itu, 6 bulan pertama setelah ia diusir. Ia ingat tawa sinis para pramuniaga, tatapan merendahkan Nyonya Wiratama, dan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Namun, semua itu kini telah menjadi masa lalu. Rasa sakit itu telah berubah menjadi kekuatan. Penghinaan itu telah menjadi motivasi. Dan impian yang dulu terasa mustahil, kini telah menjadi kenyataan. Ia tahu, ada satu hal yang belum ia lakukan. Ia berjalan ke kamarnya, membuka lemari, dan mengeluarkan gaun merah marun yang ia beli 6 bulan lalu.
Gaun itu masih terawat rapi, seolah baru. Ia membawanya ke ruang tamu. "Mawar, ibu ingin kamu menyimpan gaun ini," kata Kartika. Mawar menatap gaun itu. "Kenapa, Bu?" "Gaun ini adalah warisan ibu untukmu," jawab Kartika. "Ini adalah pengingat bahwa impian itu nyata, Nak. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, meskipun orang lain meremehkanmu. Jadikan setiap rintangan sebagai motivasi, dan setiap kegagalan sebagai pelajaran." Mawar mengambil gaun itu, memegangnya dengan hati-hati. Ia menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. Ia mengerti makna di balik gaun itu. "Terima kasih, Bu. Aku akan mengingatnya selalu," kata Mawar, memeluk ibunya erat. Kartika tersenyum. Ia telah mewariskan lebih dari sekadar kekayaan kepada putrinya. Ia telah mewariskan semangat, keteguhan hati, dan sebuah pelajaran berharga tentang kehidupan. Di butik anggrek emas, sebuah sudut khusus kini didedikasikan untuk produk-produk karsa Kartika. Di dinding, terpampang sebuah plakat bertuliskan, "Karsa Kartika, mengukir impian, mengubah dunia." Dan kisah tentang ibu miskin yang ditertawakan saat masuk butik mewah, tapi 6 bulan kemudian seluruh kota heboh, akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai sebuah legenda inspiratif tentang kekuatan impian dan keteguhan hati.